Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zelvi Bilahizah, NIM 24108020021. Di sini saya akan menjelaskan pada bab yang pertama, yaitu ada himpunan dan bilangan. Yang pertama yaitu ada himpunan. Himpunan itu adalah suatu kumpulan atau gagasan dari sejumlah objek. Jadi semisal himpunan A di beranggotaan bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang selanjutnya yaitu ada operasi himpunan. Jadi operasi himpunan itu dibagi menjadi 4. Ada gabungan, union, ada irisan intersection, ada selisih, pelengkap atau komplement. Selanjutnya yaitu sistem bilangan. Jadi sistem bilangan ini dibagi menjadi banyak, tetapi di sini hanya dibagi beberapa. Bilangan itu sendiri yaitu suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Di operasi bilangan ini ada beberapa untuk penjumlahan operasi bilangan. Yaitu yang pertama ada kaidah komutatif, asosiatif, pembatalan, terus ada distributif, dan juga ada operasi penjumlahannya juga, dan operasi pengurangan, dan operasi perkalian, dan juga operasi pembagian. Selanjutnya yaitu ada operasi bilangan pecahan. Ini operasi untuk bilangan pecahan. Ada operasi pemadanan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya ada bilangan pangkat. Bilangan pangkat seperti X pangkat 0 sama dengan itu 1. Terus bilangan pangkat ini berkalian bilangan berpangkat. Terus selanjutnya pembagian bilangan berpangkat. Dan juga ada akar, pengakaran bilangan. Jadi kalau akar itu kebalikan dari pangkat. Dan sedangkan kalau logaritma itu inverse atau kebalikan dari proses pemangkatan. Selanjutnya yaitu ada bab selanjutnya fungsi linear. Nah, fungsi itu sendiri itu adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Kalau unsur pembentuk fungsinya itu ada variabel, ada koefisien, dan ada juga konstanta. Kalau variabel itu faktor yang berubah-ubah, kayak misalnya jumlahnya, harga, koefisien itu angka pengalih variabelnya. Terus kalau konstanta itu angka yang tetap. Dan ini itu notasi fungsi. Contohnya ini adalah Y sama dengan fx sama dengan 5 plus 0,8x. Dan Y-nya itu merupakan fungsi. Fungsi X besar kecil nilai Y tergantung pada fungsional terhadap nilai X. Y merupakan dependen dan 5 ini konstanta, 0,8 itu koefisien, dan variabel X-nya ini adalah variabel independen. Ada beberapa fungsinya. Selanjutnya itu yang pertama ada fungsi linear. Fungsi linear itu adalah fungsi yang dengan bentuk umumnya itu Y sama dengan A plus BX. Jadi grafiknya itu berupa lurus. Dibentuk berdasarkan dua titik, titik dan gradien, titik potong dengan sumbu, dan juga dua titik potong. Ini seperti penggambaran fungsi linear. Ya, ini dua titik adalah dui koordinat. Terus ada koordinat lereng. Terus ada penggaleran dui penggal. Selanjutnya ada akar-akar persamaan linear. Jadi akar persamaan linear ini menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode substitusi atau eliminasi. Jadi menentukan kombinasi dua variabel antara pilih salah satu di antara ketiga cara ini.
Ini kalau dicontoh itu secara substitusi. Selanjutnya ada fungsi permintaan dan penawaran. Biasanya itu kalau permintaan itu QD, kalau penawaran itu QS. Ini contohnya kalau permintaan itu grafiknya adalah menurun, tapi kalau penawaran itu grafiknya naik ke atas. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Jadi titik di mana jumlah yang diminta sama dengan itu jumlah yang ditawarkan. Ya, misalnya QD sama dengan QS sesuai dengan apa yang diminta dan juga yang ditawarkan. Ini untuk pengertian soalnya. Terus selanjutnya ada pengaruh pajak. Jadi, pajak itu menaikkan harga jual dan menurunkan jumlah keseimbangan. Jika suatu barang dikenakan pajak, maka harga jual akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang, sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Eh, Kalau subsidi itu menurunkan harga jual, meningkatkan jumlah keseimbangan. Jadi berbalik berbalikan antara pajak dan juga subsidi. Ini contohnya. Kayak semisal penawaran sebelum subsidi ada rumusnya P sama dengan A plus BQ. Selanjutnya pada bab yang selanjutnya itu ada fungsi linear yang membahas selanjutnya. Di sini ada fungsi biaya. Biasanya cost function. Jadi biaya total itu total cost. Itu rumusnya biaya tetap ditambah biaya variabel. Atau biaya tetap itu VC dan biaya variabel itu FC. Ini bentuk umum dari persamaan fungsi biaya. Terus ada fungsi penerimaan. Jadi yang biasanya disebut dengan total revenue itu adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang. Jadi penerimaan total ini R itu adalah hasil penjualan. I sama dengan quantity dan P sama dengan selanjutnya ada analisis pulang pokok yang biasanya namanya itu break even. Itu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi di mana titik total biaya ini sama dengan itu total penerimaan dan keuntungan. Ini sama dengan ini. Profit nol apabila R-nya itu sama dengan C sama dengan 0. Selanjutnya ada pendapatan nasional. Dalam ekonomi makro itu pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan dialokasikan ke dua kategori penggunaan, yaitu dikonsumsi dan ditabung. Jadi itu pendapatan nasional itu adalah pendekatan pengeluaran. Ada dua sektor, tiga sektor juga, dan empat sektor. Ini untuk latihan soalnya. Selanjutnya adalah pendapatan disposable. Pendapatan ini merupakan pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat.
Kalau fungsi pajak itu dikenakan oleh pemerintah, terdapat dua macam, itu pajak yang jumlahnya tertentu tidak dikaitkan dengan pendapatan, dan pajak yang besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan. Kalau fungsi impor itu, eh, semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kebutuhan atau hasratnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal bagi negara yang sedang berkembang, sehingga nilai impornya pun semakin besar. Ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh barang yang seperti yang saya jelaskan itu pendapatan nasional adalah pendapatan yang keseluruhannya dari seluruh keluaran yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ada perekonomian dua sektor. Yang pertama ada model perekonomian sederhana, yaitu C, Y sama dengan C plus I. Kalau yang tiga sektor itu ada tiga juga, Y sama dengan C plus I plus G. Kalau yang empat sektor itu juga ada empat Y plus sama dengan C plus I plus G plus X min M. Di sini Y itu ini, yaitu dari seluruh rumus yang ingin dicari. Kalau R adalah rent atau sewa, W wage atau upah atau gaji, I itu interest atau bunga modal, dan P adalah profit atau laba. Selanjutnya ada angka pengganda yaitu multiplier. Jadi mengukur dampak perubahan salah satu komponen itu mengeluarkan pengeluaran terhadap pendapatan nasional. Saya ada analisis IS sama dengan LM. Jadi IS itu keseimbangan pasar barang, kalau LM itu keseimbangan pasar uang. Jadi keseimbangan pasar barang itu mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Ini untuk pasar barang. Jadi pasar barang itu pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kurva IS-nya itu menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar. Ini pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar. Persamaan untuk kurva IS-nya. Selanjutnya pasar uang. Kalau pasar uang itu tempat terjadinya permintaan dan penawaran uang. Jadi penawaran uang itu jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang terdiri dari uang kartal dan uang diral. Dan kurva LM itu kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM itu dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang, yaitu L, liquidity preferency, dan penawaran akan uang, M, atau money supply. Ini untuk persamaan kurva LM. Permintaan akan uang itu L sama dengan LO plus KY plus HI. Selanjutnya ada keseimbangan serempak. Jadi keseimbangan serempak ini adalah titik di mana kurva IS yang tadi dan LM juga itu saling berpotongan. Ini untuk kurva IS-nya dan ini untuk kurva IM-nya. Terima kasih yang dapat sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan di video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.